Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas setiap anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mendengar kebenaran firman. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang yang menyukai makanan yang pedas. Semakin pedas suatu makanan, maka akan semakin enak rasanya. Tetapi reaksi dari makanan pedas yang dimunculkan saat memakannya adalah keringat, mata berair, hidung berair, mulut terasa panas terbakar, dan perut yang akan menjadi mulas. Sekilas ketika kita merasakan reaksi ketika memakan makanan pedas tersebut, kita akan mengatakan, aduh ampunlah, besok tidak lagi aku makanan seperti ini, aduh aku jera. Tetapi hebatnya, meskipun habis makan makanan pedas, mengalami reaksi yang demikian dan mengatakan ampun, aku sudah jera, tetapi ternyata awalnya saja jera dan mengatakan ampun, tetapi kenyataannya besok-besok ia memakannya lagi, makan pedas lagi ya, dan lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya yang sudah sering mendengar firman Tuhan, tahu dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi masih saja sering melanggar kebenaran firman Tuhan dan hidup melakukan dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yesus telah mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan telah dianugerahkan kepada kita. Tetapi jika kita tidak mau mempercayainya dan kita tetap hidup dikuasai oleh dosa, maka bagian kita adalah seperti apa yang dikatakan dalam ayat renungan hari ini. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus telah mengalami kematian. Kematian yang mengerikan oleh karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menanggung setiap dosa-dosa kita. Dia yang menggantikan kita, orang durhaka, orang yang penuh dengan dosa ini, dari api penghakiman yang menghanguskan tersebut. Oleh karena itu, di luar Kristus tidak ada lagi yang menjadi korban penghapus dosa. Maka kita akan selamat ketika kita mempercayai dan hidup di dalam keselamatan yang telah Allah beri dalam Yesus Kristus. Tetapi jika kita tidak mempercayainya, tetapi jika kita tetap menjadi orang yang durhaka, tahu firman Tuhan, tetapi tetap hidup di dalam dosa, tidak mempercayainya, maka dalam hari penghakiman yang akan datang, api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan kita. Mari hargai karya penebusan yang telah Allah beri melalui Yesus Kristus dan hidup taat
sesuai firman-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni kami ya Tuhan ketika kami tahu firman-Mu, tapi kami melanggarnya dan melakukan dosa. Ajari kami ya Tuhan untuk menghargai karya penebusan-Mu, melalui kami senantiasa hidup taat dan percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin.